Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada? Kita berjumpa kembali dalam program PKTV Talk. PKTV Talk hadir setiap hari Senin dan Rabu dan hari Jumat menemani Anda dengan berbagai macam tema yang tentunya saat ini sedang menarik diperbincangkan di lingkungan masyarakat sekitar kita. Nah, saya sapa dulu, apa kabar Anda yang ada di Samarinda, yang ada di Tenggarong ya, dan yang ada di Kuta Timur, Sangatta. Semoga Anda hari ini bahagia bersama keluarga, bisa menikmati acara-acara yang kami suguhkan. Pemirsa PKTV, kali ini kita mencoba membahas sebuah tema yang menarik ya, yang karena sebentar lagi kita akan bersama-sama memperingati hari Lebaran Idul Adha ya. Tentunya semua umat Muslim di dunia ya sedang memperingati hari tersebut. Nah, setiap hari Idul Kurban pasti masyarakat atau warga Muslim yang mampu berkorban dengan hewan yang sudah dalam ketentuan dalam hukum-hukum Islam. Nah, tentunya ada beberapa hal yang mesti harus diketahui bagaimana baiknya cara berkorban maupun hewan kurban yang nantinya akan dijadikan dikorbankan ya untuk panitia-panitia tertentu. Nah, kami akan membahas sebuah tema yaitu pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha. Nah, dengan tema ini maka saya mencoba menghadirkan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian atau biasa disingkat DKP 3 Kota Bontang. Beliau adalah DRH, Dr. Hewan Patricia Ayu Tri Dewi dan Dr. Darah Pur Atika. Selamat datang di PKTV, Bu. Langsung saya sebutkan berdua karena biasanya kalau berdua laki perempuan ya, ini alhamdulillah ibu-ibu yang datang ke sini. Tentunya beliau tidak bisa dengan kesibukannya ya, sulit memang kita hadirkan, namun alhamdulillah kemarin udah janjian tapi batal lagi. Nah, sekarang bisa kita hadirkan di studio kita. Apa kabar ibu-ibu dokter? Di tengah kesibukan, terima kasih sudah hadir di PKTV. Kita akan mencoba berdiskusi membahas pengawasan ibu-ibu yang dari dinas terkait hewan kurban nantinya ya Bu ya, karena ini mungkin masih jauh tapi sudah punya rencana strategis bagaimana akhirnya pengawasan terhadap hewan-hewan ini, khususnya yang ada di Kalimantan Timur ya, yang di Bontang ini bisa layak dan siap untuk jadikan hewan kurban. Nah, mungkin ke Ibu adalah Dr. Patricia, yang Ibu adalah Dr. Darah, saya panggil begitu ya. Ya, mungkin ke kanan dulu, nanti baru kalau ke kanan ke kiri ya, atau ke kiri ke kanan juga. Monggo. Bu, saya ingin tahu dulu sejauh mana persiapan dari dinas DKP 3 ini dalam rangka menyiapkan dulu kebutuhan hewan yang ada di Kota Bontang, karena sempat kemarin kambing saja susah gitu dicari, ataupun kalaupun ada mahal gitu ya. Tentunya seperti tahun-tahun yang lalu ada komunikasi dengan para pedagang-pedagang agar mereka bisa memenuhi kuota di Kota Bontang. Permintaannya dulu sangat lumayan tinggi ya. Semoga yang tahun ini juga lebih tinggi tentunya ya. Silakan Ibu Dara atau Bu Patricia. Ya. Ya, Ibu Patricia dulu aja. Monggo. Silakan. Ya, Bu Dara. Monggo. Oke. Jadi memang dari 2022 itu kita kan Kota Bontang ini memang sebagai pengimpor ya, jadi kita nggak punya sendiri stok gitu. Ya, jadi mau nggak mau memang masukkan itu dari luar pulau. Nah, 2022 itu kita kemasukan penyakit baru namanya PMK atau penyakit mulut dan kuku. Ya. Lalu disusul lagi ada LSD, lumpy skin disease gitu. Itu setelah PMK ya? Setelah PMK gitu. Jadi itu yang menyebabkan stok di Bontang ini agak kurang, karena untuk memasukkan itu harus dari tempat-tempat yang bebas juga. Karena waktu itu
tahun lalu Bontang kan bebas nih dari PMK. Terus jadi dia harus masuk dari daerah yang bebas juga. Bebas juga. Nah, itu agak susah. Tahun lalu itu hanya bisa masuk dari Sulawesi, NTT dan NTB. Sedangkan dari Jawa itu udah ditutup total. Karena ada PMK. Karena ada khawatirnya masuk ya, ke Bontang. Khawatirnya masuk ke Bontang. Tahun lalu alhamdulillahnya sih aman. Cuma kalau kambing memang tahun lalu kurang karena dari Jawa Timur. Jadi lumbungnya kambing dulunya itu Jawa Timur yang supply ya. Jadi lumbungnya kambing itu memang dari Jawa Timur. Jadi pedagang-pedagang biasanya ngambilnya dari Jawa Timur, sedangkan dari Jawa Timur itu ditutup total. Tahun tidak lalu boleh berkirim ke Kalimantan. Jadi memang tahun lalu disarankan untuk kalau mau kurban di Bontang ya kambing. kurban sapi. Ya. Karena jumlah kambing nggak ada bahkan waktu tahun lalu. Jadi benar-benar memang kurang ya, atau jumlah stok kambing ya. Kambing pernah itu, dan kalau ada pun mahal ya, jadinya betul. Kan stoknya sedikit gitu. Terus setahun berjalan ini PMK ternyata masuk ke Bontang gitu ya. Tapi ada masuk ya, sempat tahun masuk. 2022 kemarin di akhir tahun kita kebobolan juga akhirnya gitu. Sebenarnya emang nunggu waktu aja sih itu. Sebenarnya sudah ini ya, waspada sekali kita ya, ternyata kebobolan juga. Gitu akhirnya kebobolan juga, dan akhirnya kita juga dinyatakan zona merah lah istilahnya gitu ya. Jadi akhirnya sekarang sih kalau sapi bisa masuk dari manapun. Kecuali Jawa, tetap lagi Jawa, kemasukan lagi LSD. LSD ya. Jadi LSD mewabah lagi di Jawa. Jadi dari Jawa nggak bisa masuk sapi. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang. Tapi kalau kambing itu boleh. Kambing dari Jawa masih boleh. Boleh. Jadi sekarang banyaknya dari Sulawesi, NTT. Sama kambingnya dari Jawa lagi masuk. Gitu. Kalau sapi belum bisa masuk. Sapi belum bisa karena ada LSD tadi. Sedangkan kita belum punya LSD. Kita boleh diceritakan LSD itu apa? Lumpy skin disease. Jadi penyakit seperti apa? Penyakitnya itu nggak nular ke manusia, cuman dia di hewan itu lumayan menular gitu Pak. Dan dia virus ya. Jadi dia bikin benjolan-benjolan di kulit. Di kulit hewan itu ya. Kulit hewannya itu. Dan dampaknya mesti kalau dimakan jadi kalau dimakan sih tidak masalah ya. Nggak masalah, cuman merusak gitu loh. Merusak dagingnya. Jadi kayak dia kan benjolan-benjolan isinya nanah gitu. Jadi merusak. Pasti nggak ini ya. Nggak sehat ya. Gitu. Terus cuman karena ada kita memang sudah punya penyakit, tapi dari provinsi itu memberikan syarat lah masuk ke Bontang itu atau masuk ke Kalimantan Timur secara umum itu peternak itu yang mau memasukkan, pedagang itu harus hewan-hewannya itu dites dulu, dites PCR. Di PCR ya, sama. Iya, jadi dia harus tes PCR untuk dan karantina juga. Itu kalau masuk ke Kaltim atau masuk ke Bontang? Masuk ke Kaltim. Ke Kaltim ya. Sudah kan di mana-mana sudah digitu kan ya. Pintunya kan dari Samarinda sama Balikpapan tuh. Dan itu sudah saling komunikasi ya. Setiap masuk pasti harus divaksin dulu. Bukan vaksin ya, apa namanya? Jadi pertama vaksin hewannya. Kalau memang dia daerah yang tertular, gitu ya. Dari Sulawesi itu kan tidak tertular, itu harus tervaksin. Yang kedua juga di tes PCR tadi. PCR. Kalau yang masih bebas kan NTT itu masih bebas, mereka boleh tidak tervaksin tapi harus ada PCR-nya juga. Berarti ada surat pengantarnya ya, dari NTT ya. Ya, jadi sekarang lebih tersistem sih, ada namanya di sistem si kompak itu. Jadi setiap yang mau masuk ke Kalimantan Timur itu harus bikin surat rekomendasi. Jadi kami sekarang lebih tahu jumlah yang masuk ke Bontang tuh akan masuk ke Bontang tuh berapa, itu dari si kompak tadi. Karena mereka melalui pelabuhan ya, pelabuhan itulah yang dihadang oleh dinas atau pemerintah untuk melakukan itu ya. Iya, jadi di karantina terus di PCR. Jadi kalau yang data yang per hari ini, data per hari ini itu yang mengajukan pemasukan ke Kota Bontang tuh sapi sekitar 2.500-an. Yang belum masuk itu berarti. Yang mengajukan masuk ke Bontang itu 2.500. Kalau kambingnya itu 2.400. Cuman kami untuk realnya yang sudah masuk ke Bontang itu baru tahu minggu-minggu depan. Gitu karena laporannya sudah. Jadi tinggal nunggu hewannya. Hewannya datang
itu nanti kan kami periksa lagi. Itu dimulai di hari Senin minggu depan. Oke. Ibu Patricia ada yang tambahkan? Sudah. Ya, terkait suplai tadi ternyata ada 3 daerah ya, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi sama Jawa Timur. Jawa Timur. Ya, Jawa lah. ya. Karena ada Jawa Tengah, ada Jawa Timur, ada Jawa Barat mungkin ya yang melalui kapal dia datang ke sini dan semuanya diupayakan bisa tervaksin karena hanya beberapa jalur saja, yaitu di pelabuhan waktu mereka loading gitu ya, mungkin ada proses vaksinasi dan lain-lain. Nah, pertanyaannya apakah proses itu bayar atau gimana? Jadi kalau vaksinasinya gratis. Oh. Semua vaksinasi pemasangan AirTag. Jadi nanti yang sudah tervaksin tuh ditandai punya AirTag. Oh, ada ya? AirTag-nya khusus, Pak. Berarti bisa ada QR code-nya dia. Oh, jadi itu yang sapi datang ya? Sapi datang. Pokoknya sapi di Bontang pun kalau tervaksin di Bontang pun dia itu? sudah di AirTag, udah kami AirTag juga. Jadi bisa dipastikan kalau belum AirTag berarti belum divaksin. Itu udah pasti ya? Bisa jadi gini, kadang-kadang kan AirTag itu lepas atau ini ya. Tapi pada prinsipnya semua sapi harusnya kalau sudah divaksin harus divaksin. AirTag. Jadi kalau ada yang menemukan nih, contohnya ada warga setelah motong terus setelah mendengar informasi ini dia menemukan sapi itu tidak ter-AirTag atau tidak ada tanda-tanda divaksin. Apakah itu aman atau sehat gitu? Jadi kalaupun misalnya nanti tidak ada AirTag-nya ya, tapi kami itu kan keliling, Pak. Keliling itu ya. Jadi kami keliling antemortem namanya sebelum kematian itu ke pedagang-pedagang itu nanti kami cek, terus kami cek kesehatannya, berikan surat keterangan habis itu. Keterangan kalau sudah diperiksa oleh kami. Terus biasanya ada jadi per suratnya. sapi ada suratnya pasti? Per pedagang. Oh, per pedagang. Karena kami jadi mereka rinci dalamnya. Periksa satu-satu sapinya. Terus di stempel juga biasanya hewannya di stempel sehat di badannya biasanya. Di badannya. Terus yang ketiga itu tadi pakai AirTag. Iya. Nah, kadang-kadang kalau yang AirTag-nya hilang atau lepas juga nanti dibikinin keterangan kalau AirTag-nya lepas. Di keterangan mereka yang isi ya. Terus di hari H pun kami akan melakukan pemeriksaan postmortem namanya. Jadi setelah kematian itu kami lakukan pemeriksaan juga. Itu dan setiap tahun kami lakukan dan keliling gitu ke semua masjid-masjid gitu. Jadi nanti pun kalau misalnya ada yang nggak sehat biasanya tersaring di situ sih. Ketahuan ya pasti ya. Diusahakan semaksimal mungkin sehingga benar-benar yang dikonsumsi itu sehat dan apa namanya layak gitu ya. Iya. Itu sih yang ditekankan tadi si AirTag itu. Kalau misalnya pembeli nih mumpung belum beli kan, jadi kalau ke pedagang nanya AirTag-nya ada nggak? Boleh ya, harus boleh, ya kalau bisa boleh. ya. Kalau bisa memang harus tanya. Surat keterangan kesehatannya gimana? Dan itu dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan. Dinas kami DKP 3. Oh, DKP 3. Oh ya, bukan Dinas Kesehatan. DKP 3 yang ngeluarin. Oke. Ya, saya sarankan dan diwajibkan pada para pembeli hewan, sarannya Bu Dokter tadi harus menanyakan ya apakah hewan tersebut sudah terverifikasi ya dengan vaksin atau ditandai dengan tadi ya ada AirTag ya, sehingga yakin bahwa hewan itu kalaupun lepas tidak ada maka ada keterangannya di dalam formnya gitu ya bahwa itu terlepas gitu ya. Ini sangat meyakinkan dan ini perlu dijadikan satu acuan bagi pemirsa semuanya. Saya kira ini penerapannya sama ya, Samarinda, Tenggarong, semuanya, se-Indonesia. Nah, ini yang ada di Tenggarong pun juga harus sama. Kalau Anda beli, Anda harus juga menanyakan karena peraturannya sama. Ini untuk dilakukan untuk menghindari adanya hewan-hewan kurban yang mungkin tidak layak atau mungkin mengalami gejala yang PMK atau LSD mungkin ya. Nah, saya sebelum melanjut PMK ini kan pernah ya akhirnya kita jebol terus masuk. Berarti saat ini sudah ada di Bontang dong. Dan penanganannya sekarang seperti apa? Ya, sahabat. Pertama masuk itu malah yang terkena di Kerbau. Kerbau ya. Kerbau tapi kalau Kerbau kan dari ini ya. Iya, ambilnya juga dari luar Bontang. Luar Bontang, iya. Jadi di bulan sama. Kalau dari Kerbau gejala dan sama.
Anu sama ya. Jadi demam, berliur, hidungnya juga Sampai ada yang mati nggak dulu? Banyak. Satu yang mati. Satu ya? Dari 5 yang datang itu satu yang mati. Terus potensi nyebarnya kan mungkin saja ada. Iya, potensi. Jadi diisolasi. Untungnya itu kandangnya jauh dari lokasi kandang-kandang yang lain. Oh, taunya mereka lapor ya? Lapor kita. Karena mengalami gejala seperti itu, lapor, akhirnya adakan penanganan. Iya. Dan yang dilakukan optimis sudah nggak ada lagi ya? Atau gimana? Di dalam perjalanannya? Setelah itu yang 4 sehat. Sudah sehat. Oh, bisa sehat ya? Bisa. Okay, Cuman ya itu penanganannya lebih cukup lama ya, kayak cukup intens lah ya. Iya. Dan ya memang perlu dikhawatirkan ya, karena sudah masuk ke Bontang dan mungkin bisa jadi nyebar gitu ya. Iya, itu. Dan makanya saat ini dibutuhkan vaksin dan lain-lain agar itu bisa terpantau dengan baik. Kita sudah jalan 3 kali vaksin ini. Oh, sudah 3 kali ya? Diulangnya, jadi boosternya sudah 2 kali. Oh, selain manusia juga ada nih. Iya. Jadi kalau di IRTEK nanti ketahuan, kalau kita scan itu sudah berapa kali vaksin tuh ketahuan. Oh. Ya. Dan ada jaminan bagus ya? Atau dengan daerah lain seperti apa dibandingkan dengan yang sudah pengalaman? Apakah kalau sudah divaksin 3 kali terus dinyatakan sudah sehat atau gimana? Tidak juga sih, maksudnya makanya itu kalau penyebarannya kalau ke kita sih nggak ada. Iya, ke manusia nggak ada ini ya. Sesama hewannya yang kita khawatirkan. Jadi kan kalau sudah berefek tuh insya Allah aman lah. Iya. Susah sih, dia nggak bisa ngomong sih ya. Iya, jadi kalau bisa ngomong bisa kita tahu. Terus yang untuk LSD gimana? Soalnya. Oh, kita pembawa. Kita pembawa bisa. Oh, kalau mereka lemah gitu bisa kena juga sapinya. Makanya kalau kita sudah di satu kandang kita suspek itu ada PMK, kita nggak akan keliling lagi, sudah selesai. Iya, karena kita ya yang khawatirnya malah membawa ke dia ya si hewan. Nah, ini apa berlaku sapi saja atau juga kambing? Kambing juga. Tapi kambing lebih parahnya di sapi lebih sih. Cepat. Lebih parahnya di sapi. Iya. Berarti kira-kira secara global, Ibu Ayu, Ibu Dara, apa sebenarnya syarat ya hewan itu boleh dijadikan hewan kurban? Siapa? Tambahilah Ibu Ayu dulu. 1 sehat. Sehat, nanti kita pemeriksaannya tuh meliputi umur kan harus 2 tahun ya. Nah, sehat itu umur di atas 2 tahun. Enggak, maksudnya hewannya sehat dan yang kedua, untuk layak korban kan umurnya 2 tahun. Itu dilihat dari giginya, sepasang tanggal tuh sudah ganti ke gigi yang tetap. Itu ya. Kemudian tidak kurus. Layak lah ya, tidak terlalu kurus ya. Kurus itu enggak bisa jadi nggak sehat ya? Tulang-tulangnya kan kelihatan, tulang di tulang iganya kelihatan, tulang panggulnya tuh sampai kelihatan. Kalau itu dipaksa dipotong itu gimana ya? Mesti kan secara hukum juga ini secara hukum Islamnya tidak ini ya. Karena nggak sehat ya. Iya. Nggak boleh. Jadi kalau ada pemirsa yang ngalami itu jangan dipaksa karena belum tentu itu jadi jadi benar ya. Kasihan. Terus ada syarat yang lain, Bu? Tidak pincang. Oh iya ya. Tidak pincang terus. Jadi sehat benar. Kalau pincang ya nggak boleh dikorban ya, mungkin dipotong biasa jadinya kan. Tidak cacat ya. Tidak cacat, tidak demam. Di atas di 40 itu tidak bisa terus. Ya tidak cacat. Tidak cacat tadi sih. Jadi kalau cacatnya setelah beli gimana ya? Biasanya ini turun dari truk itu ya. Iya. Jadi, biasanya kan setelah beli turun terus cacat. Jangan-jangan mesti yang panitia harus ngasih tahu ya, Pak, ini nggak layak gitu ya. Jadi ini jadi perhatian panitia juga ini. Iya. Kemarin itu ada kasus juga pas ini kok tahu-tahu pincang pas datang, mungkin turun dari truknya ke ini. Iya. Emang ada kejadian itu, Bu? Iya, seperti itu. Nah, ini jadi perhatian juga oleh panitia semuanya kalau sudah dibeli, akadnya sudah beli, terus orang yang dipesenin itu kan sudah menyerahkan ya ke panitia. Tiba-tiba panitia itu pada saat proses loading itu ada yang cacat. Maka yang ganti siapa? Ya panitia. Atau mungkin yang jelas harus diganti ya. Ditukar biasanya, Pak.
nggak ditukar ya, Ya, ditukar biasanya. karena itu nggak boleh untuk diinikan ini. Jadi untuk perhatiannya Ya. DKM juga sih Pak. Ya. Jadi kan kita sebagai panitia gitu ya yang dipercaya oleh masyarakat gitu ya. Jadi kurban ini kan beda dengan pemotongan biasa. Kurban ini kan hewan terbaik gitu ya. Betul, Yang hewan kita terbaik yang harus harus hewan yang terbaik. Nah kita perlakukannya pun dengan lebih baik. Jadi misalnya dibikinin dock loadingnya memang. Oh, iya, Jadi iya, biasanya tuh pakai tumpukan pasir itu loh Pak. tumpukan pasir. Mm-mm. Jadi nggak Jadi wajib. turun dari truk. itu dia nggak lompat, Lompat, tapi iya. ada pijakannya gitu. Itu untuk Tapi jarang-jarang loh ini, kadang-kadang asal aja, apalagi Nah, kalau itu. mereka buru-buru gitu kan. Ini bahaya sekali ini. itu. Jadi kan kita sudah dipercaya Iya, sama iya. masyarakat ya. Jadi Sarannya seperti itu ya. jadi dibikinkan dock loading, terus dibikinkan memang kalau memang mau ditampung di masjid Masjid, misalnya ya, masjid. atau diurus oleh panitia ya berarti disiapkan kandangnya. Kandangnya. Disiapkan pakannya, minumnya. Tapi kebanyakan sih memang masih dititip biasanya sama Iya. pedagangnya. Pedagangnya. Nanti diambil lagi biasanya 2 hari sebelum. Sudah mendekati baru diambil. Nah tetap aja kan 2 hari itu kan berarti harus diberikan makan, diberikan minum, dock loadingnya yang bagus gitu. Karena jangan sampai sudah tinggal 2 hari kejadian kayak tadi misalnya patah kakinya, Iya, kan iya, iya. mau nuker juga. Berarti kan tukernya sama Ya kalau yang sepakat sisa-sisa gitu kan, gitu kan. kalau nggak sepakat juga belum tentu mau kan gitu. Bu, ada nggak sih syarat-syaratnya menyimpan atau membuat kandang sementara gitu? Mungkin ada standarisasi nggak dari Ya, itu tadi teduh, Teduh, jadi ya? nggak kehujanan, nggak kepanasan. mereka mestinya gitu ya, kalau Pak. kehujanan kepanasan juga rawan terhadap Iya, rawan sakit sama kayak kita sih Iya, Pak. iya, iya, Kan iya. kalau dibilang lah kan mereka kalau di alam juga kehujanan, kepanasan gitu ya. Tapi kan persepsinya mereka jadi- nggak diikat. Oh, Mereka kan bisa berteduh gitu loh, pergi mencari jadi teduhan. bisa stres itu ya kalau Iya, gitu. jadi kalau misalnya kita diikat ya mau nggak mau kan di situ gitu. Kalau misalnya memang dilepas ya mereka kan akan Bisa kemana nyari sendiri cari ya. sendiri gitu. Soalnya kalau di bukan alam. panas atau dia nyari sendiri tempat yang nyaman. Cari gitu. tempat yang nyaman gitu. Jadi ya itu tadi tidak kepanasan, terus tidak kehujanan gitu ya. Terus ada tempat makannya di depan bersih. Makannya juga baik harus yang makanannya. Jadi mau mati kok kasih makan yang bagus. jadi biasanya gini, kita beli dia gemuk. Kok begitu Nah. mau disembelih kurus. Ya, Nah ternyata itu. itu dalam waktu 2 minggu pemeliharaan dari kita ini mungkin makanannya kurang gitu. Jadi itu harus diperhatiin juga. Karena dia kan 10% bobot badan ya pakannya. Oh, iya, iya, Jadi iya. misalnya beratnya 200 kilo, berarti 20 kilo 20 sehari. Iya, iya, Rumput betul, itu gitu sama air. Jadi sih. kalau kurang dari itu potensi dia untuk susut bobotnya. susut bobotnya. Nah, ini kalau yang nggak ahli-ahli yang paling biasa ternak ya susah ya, apalagi ini semuanya yang mau korban kadang-kadang merasa mampu terus udah dipelihara sendiri ya. Tapi kan ada yang harus diperhatikan. Iya betul. Tempatnya harus paling senyaman-nyamannya ya. Dibikinin Makanan juga seenak-enaknya gitu. Iya. Dan ukurannya tadi 10% dari bobot. 20% 10%. 10% 10% dari bobot aja. dia ini ya. Cukup sudah itu ya. Iya, untuk terus sehari. nanti kan kalau mau kurban juga dipuasakan dulu tuh Pak sebelum dipotong. Itu 12 sampai 24 jam sebelum itu dipuasakan. Puasakan makan ya. Makan, Minumnya sih nggak masalah. Itu Hmm. kenapa? Karena supaya nanti pas motong Nggak terlalu- jeroannya itu nggak terlalu banyak isi kotorannya itu loh. Oh iya. Karena belum jadi daging ya. Karena Masih jeruan masih jadi ini. jadi kan biasanya rumennya itu ya, lambungnya itu kan jadinya isinya banyak Iya. gitu kan. Kalau misalnya dia nggak puasa, kalau puasa jadinya lebih bersih, Oh lebih iya, enak iya, juga iya, iya. kitanya gitu. Nah, ini lagi-lagi catatan lagi buat panitia yang mungkin diambil 2 hari sebelum pemotongan, maka saran Bu Dokter ya dikurangi makanannya karena untuk dia tidak terlalu banyak ya kandungan kotoran di dalamnya. Ya 12 jam sebelum 12 memotong jam. lah gitu itu udah di Kalau minum puasa. sih harus. Minumnya nggak masalah. Biar bersih dia Makannya ini ya. aja. Dan itu juga berlaku pada hewan Kambing ya. Harus semuanya begitu gitu sih. ya. Ya biar mereka juga kondisinya tetap sehat, tetap layak dan mungkin setelah disembelih juga tidak terlalu susah ya kita membersihkannya. Nah, terus ada yang bilang bahwa hewan potong ini harus laki-laki, harus jantan gitu, bukan laki-laki, harus jantan ya. Ini gimana ini dari sisi medisnya atau dari sisi ininya? Oke. Silakan, Mbak. Dari sisi medisnya, karena kalau betina itu dari pemerintah ya, Sur, ya.
betina kan diharapkan untuk berproduksi, untuk pengembangbiakan ke depannya. Ya. Dan yang kalau kurban kan harus yang terbaik. Iya. Jadi ini salah satu peraturan, tapi bukan masuk akal lagi, dan memang seperti itu ya. Hukumnya harus laki-laki. Kenapa? Karena kalau perempuan mungkin masih produktif, masih bisa dikembangbiakan gitu. Kecuali betina yang sudah tidak produktif, mungkin bisa sudah tua gitu ya, mungkin bisa disembelih. Ya itu karena mungkin secara umur juga sudah tidak produktif lagi ya. Pertimbangannya gitu ya. Secara hukum ya harus jantan, dan kalaupun yang betina harus yang produktif. Nah sekarang yang tidak produktif tadi ya sudah manula lah. Kalau usia mandul atau mandul misalnya usianya biasa di atas 7 tahun gitu. Jadi kan sudah beranak 5 kali. Sekitar usia segitu ya. Kalau sapi berapa tahun? Kalau sapi jantan kan syaratnya dewasa tadi itu 2 tahun. 2 tahun sudah bisa disembelih. Jadi kalau sapi 2 tahun, domba, kambing 2 tahun. Terus domba itu boleh 6 bulan. Kalau domba ya, tapi jarang kan dibuat. Oh iya. Domba. Kambing, domba itu beda ya memang. Beda. Ada gitu ya memang serumpun tapi dia ada Nah, terkait persediaan di Bontang tadi sudah disampaikan sekitar 2.400 yang mengajukan ya. Yang mengajukan. Kalau yang lalu-lalu berapa jumlah yang terserap? Jadi kalau tahun lalu itu data pemotongan kami itu kurban itu sekitar 1.400-an. 1.400 itu untuk sapi. Sebontang tuh ya. Sebontang. Terus kalau kambingnya 400, hampir 450. Meskipun sebenarnya banyak permintaan masih itu kayaknya. Terus kerbau ada 4. Terus domba ada beberapa aja sih, nggak nyampe 10 lah kayak gitu. Iya. Jadi kalau misalnya pengajuan itu tadi semuanya masuk, harusnya cukup. Gitu. Cuma kan kita nggak tahu nanti dia misalnya turun Balikpapan nih, ternyata ada yang dijual di Balikpapan, ada yang di Samarinda gitu ya. Makanya nanti kita mulai lagi untuk mengecek realisasinya berapa itu di pemeriksaan antemortem itu. Berapa kali sih pemeriksaan? Setiap hari kami lakukan selama 2 minggu. Karena kan tempatnya banyak ya. Banyak. Jadi kami timnya cukup. Selama ini sih cukup aja sih. Ya, dibagi-bagi. Siang malam atau siang saja? Jam kerja. Malam yang diurus lain ya. Ada keluarga. Jam kerja sih Wak. Ya. Baik pemirsa PKTV, beberapa hal kami sudah diskusikan, kayaknya sangat menarik sekali dan banyak catatan-catatan yang tentunya harus Anda perhatikan, baik si calon pengorban ya, terus juga panitia. Ini yang penting nih, panitia juga harus memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar akan hukum-hukumnya tadi ya, terkait pada saat mereka membeli hewan kurban. Jadi tidak asal beli terus dikorbankan gitu, enggak, karena ada aturannya. Harus laki-laki, jantan, terus harus umur sekian, itu semua juga sudah aturannya, dan tentunya harus cari yang terbaik ya, hewan yang terbaik, yang sehat kondisinya, yang juga kalau lebih mahal tentunya lebih baik kan gitu ya. Ya tapi semuanya terukur dari kemampuan masing-masing masyarakat ya. Kita akan lanjutkan PKTV Talk ini setelah pesan-pesan yang satu ini, masih di PKTV Talk. Pemirsa PKTV, kita kembali lagi di PKTV Talk. Kali ini kita mengangkat tema pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha bersama Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian atau DKP 3 Kota Bontang, Ibu Dr. Hewan Patricia Ayu Tri Dewi, Bu Ayu, panggilannya bukan Bu Patricia, Ibu Dara Pur Atikah, panggilannya Bu Dara atau Bu Pur? Dari tadi sudah ngobrol tapi panggilannya baru saya sebutkan sekarang. Nah, pemirsa PKTV, tentunya apa yang Anda dengarkan tadi
Itu hal-hal yang mesti harus Anda catat untuk meyakinkan bahwa hewan yang Anda korbankan itu benar-benar sehat dan layak ya. Secara hukum tentunya Anda juga yang sudah paham ya, yang belum paham mungkin tidak ada salahnya Anda mulai melakukan itu, mulai dari tadi harus punya air tag-nya itu harus Anda cek, terus dan kondisinya, terus bagaimana Anda menyimpan yang memelihara ya, sebelum Anda potong itu melihara dengan baik itu juga ada cara-caranya. Saya akan lanjutkan. Kira-kira Ibu Ayu atau Ibu Dara terkait di lapangan. Sekarang kan ngecek untuk wilayah Kota Bontang itu mulai kapan dan seperti apa cara ngeceknya, berapa lama gitu. Karena kan meskipun hanya 3 kecamatan itu lumayan luas nih ya, dan begitu banyaknya gitu. Seperti apa nih kira-kira? Biasanya kita jalan untuk pemeriksaan di lapangan itu 2 minggu sebelum hari H. 2 minggu sebelum hari H. Jadi besok Senin kita jalan di lapangan. Nanti kan tanggal 29 lapak-lapak. ya, Iya. ya. Berarti 2 minggu sebelumnya sudah mulai jalan. Lapak-lapak kita tanyakan surat-surat masuknya kan mesti ada surat. Petugasnya sudah siap juga ya? Iya. Petugasnya memang dari dinas DKP 3. Iya. Ada tandanya khusus ya? Apa namanya? Ya, ada kalau dari ini. dinas. Siapa tahu kan Ada. kayak survei gitu, ada yang apal-apal ada gitu ya. name-tag-nya. Name-tag-nya ya. Ada name-tag-nya. Saya tahu pemirsa PKTV kalau ada pakai seolah-olah dari dinas tapi terus ngecek gitu, siapa tahu dikenakan biaya gitu kan, ini gratis Kita kan? gratis. Gratis. Siapa tahu ada mengaku dari pemerintah terus ngetes dikenakan biaya terus Anda bayar, ini tidak benar ini. Yang benar adalah petugas menunjukkan name-tag yang jelas dari DKP 3 atau pemerintah Kota Bontang dan tidak ada biaya gitu. Dan apa yang dilakukan waktu ngetes? Kita pemeriksaan secara fisik Pemeriksaan. dari luar, terus kita pemeriksaan surat-surat yang dari pengantarnya rekomendasi segala itu kita periksa juga. Jadi pemeriksaan itu mereka pasti harus siapkan surat pengantarnya ya, harus punya kan? Berarti? Iya, harus punya. Karena kan ada surat rekomendasi tadi Rekomendasi. dari luar itu. Itu bagi sapi-sapi pendatang. Kalau bagi sapi-sapi yang sudah ada di sini, bagaimana cara cek mereka? Mestinya mereka juga punya surat ya? Iya. Kalau yang memang dipelihara di Bontang dari kecil gitu ya Pak. Atau lahirnya juga di sini akhirnya gitu? di sini itu kan kami tahu biasanya peternak-peternak itu. Oh, karena sudah ada catatannya mestinya ya? Kami kenal lah itu biasanya yang dicek tadi vaksinasinya, RTG-nya, terus pemeriksaan fisiknya itu juga penting sih. Jadi kayak umur itu kami cekin juga, kecacatannya itu kami cek juga, terus kesehatannya di hari itu kami cek juga. Nanti dibikinkan surat keterangan kalau sudah diperiksa oleh kami gitu. Itu untuk yang lokal. Pada saat ngecek itu, meskipun itu dicek kan tidak mesti pada saat Idul Adha ya? Ya. Itu dilakukan. Kalau pada saat ngecek terus ditemukan ada gejala yang kurang baik gitu, terus dikasih obat itu gimana? Biasanya itu ada pelayanan kesehatan. Oh, pelayanan kesehatan. Oh, luar biasa ya. Sapi pun juga ada rutin. Pada saat ini akhirnya kita cek setiap Idul Adha sebelum 2 minggu, terus mereka, dan catatan-catatan di Bontang itu memang sudah punya dari dinas. Beberapa kan sudah punya, cuma kan banyak pedagang-pedagang baru biasanya ya Pak. Harusnya mereka lapor ya? Nah, Disarankan lapor ya? Disarankan memang lapor, cuma kan mungkin ada yang nggak lapor, jadi mau nggak mau kita yang keliling, gitu, petugas yang keliling, nyisir Bontang gitu sih. Tapi diharapkan bagi semua penjual atau pedagang itu harusnya lapor, karena itu berhubungan dengan kalau tidak ada name tag atau kondisi yang baik, maka ya silakan kalau nggak laku kan resikonya mereka kan gitu ya. Jadi sayang sekali kalau mereka atau para pedagang tidak lapor ya, sayang kalau nanti para pembeli itu nanya kok ini nggak ada sehingga tidak laku, maka sebaiknya harus lapor dulu kan gitu ya. Nah pada saat Bontang dengan kuota yang nanti datang itu berarti 2.400, 2.500 tadi sudah ada catatannya di dinas ya? Iya, cuma nanti realisasinya mulai hari Senin itu kita lihat jumlahnya berapa. Kira-kira sih sekarang udah ada 500-an lah yang masuk kalau sapi gitu. Dan lumayan cukup banyak ya kalau memang itu akhirnya bisa
terdistribusi atau terbeli oleh para masyarakat ya yang akan berkorban. Ini bisa jadi. Nah, pada saat name tag tadi tentunya kan seperti apa sih teknisnya? Atau hanya di stempel saja atau AirTag tadi ya? AirTag. Kalau AirTag itu dipasangnya saat vaksinasi, Pak. Jadi sekalian kami itu sebenarnya seperti identitas dari sapinya. Bisa ya. jadi dari daerahnya sudah di AirTag ya? Bisa jadi. Jadi kalau tidak mesti di sini ya? Enggak, Iya. jadi kayak daerah yang memang tertular kayak Sulawesi itu datang ke sini sudah ada AirTag-nya. Dan itu pasti Harus berarti ada AirTag-nya. harus. Ya, gitu. ya. Kalau misalnya dari NTT itu kan dia masih zona hijau istilahnya, jadi belum tertular. Itu dia belum ber-AirTag memang sampai sini. Tapi pada daerah tertentu memang daerah tertentu. Oke. Tapi datang ke Bontang itu langsung kami vaksin dan AirTag di sini. Gitu. Ya, kan ini tadi disampaikan AirTag dilobangi ya. Terus apakah mungkin itu timbul kecacatan? Iya, jadi kalau AirTag itu kan dipasangnya kayak anting gitu ya. Jadi kalau kayak di manusia aja kalau di anting itu akan bolong gitu. Nah, tapi sudah ada fatwa dari MUI kalau misalnya pemasangan AirTag bolong karena pemasangan AirTag itu tidak termasuk cacat. Gitu. Jadi tidak termasuk cacat ya. Karena tadi untuk kepentingan penandaan vaksinasi dan identitas. Jadi itu kayak KTP-nya si sapinya gitu. Ya, pemirsa PKTV, jadi bukan cacat sebenarnya, tapi dan itu sudah melalui mungkin uji ya, jadi tidak akan timbul penyakit atau apa ya kan. Itu seperti kita ya, seperti anak-anak perempuan itu dipasang anting itu ya, seperti itulah kondisinya. Jadi itu tidak cacat dan secara aturan MUI pun juga sudah dikeluarkan bahwa itu sah untuk dijadikan hewan kurban. Iya, kalau Anda berdebat di masyarakat terus menemukan itu ya jawabannya seperti ini. Jadi MUI pun menyatakan itu sah, nggak masalah gitu ya, karena secara medis pun juga mungkin tidak berpengaruh terhadap kesehatan dia gitu, dan hanya digitu kan. Nah, sekarang kalau kita bicara di Bontang lagi, bahwa pada saat mereka datang terus mereka didistribusikan ke masing-masing pembeli atau masjid gitu ya, masjid atau musola yang mereka ini, selanjutnya pengawasannya seperti apa? Mungkin pada saat pemotongan itu ya, atau setelah pemotongan kita jalan lagi. Pemeriksaan setelah pemotongan, jadi postmortem itu terus dilakukan ya? Iya. Untuk apa itu dilakukan? 3. Jadi penyakit, kadang ada beberapa penyakit tidak tampak di luar, dari fisik tidak tampak, tapi di organ-organnya mengalami perubahan, seperti hati, jantung, limpa, paru-paru tuh ada cacing biasanya. Ini menarik nih. Itu jadi organnya tidak bisa dikonsumsi gitu. Jadi kalau masyarakat menemukan itu, yang dilakukan apa? Kita kan keliling juga akan. Kita bagi tim ya, juga kalau keliling. Timnya belum datang gitu ya. Tiba-tiba pada saat motong dipisah dulu. Nanti kalau petugas datang baru dilaporkan. Itu di hati, terus ada jantung, paru-paru, limpa. Limpa biasanya di dalaman lah ya. Iya, di organ dalam. Iya, organ dalam namanya. Jadi pemirsa PKTV, kalau pada saat motong, khususnya di Bontang ya, kita bicara di Bontang, bukan di, kalau tempat lain mungkin karakternya kurang lebih sama, mereka akan ngecek sebelum mereka datang atau petugas datang. Pada saat kita menemukan sesuatu hal yang aneh di dalam beberapa organ dalam tadi, mungkin segera dipisahkan ya. Apa yang ditemukan kira-kira? Cacing gitu ya, apa di dalamnya? Atau warna berbeda atau aneh gitu ya? Iya, tekstur. Terus seperti apa teksturnya biasanya? Jadi biasanya kalau hati itu kan kayak hati ayam lah, kita lihat itu kan kenyal bersih, gitu, bersih, terus ujungnya, pinggirnya itu lancip. Pak ya, lancip ya. Betul. Nah, ini kalau perubahan bentuk berarti biasanya jadi gendut-gendut ujungnya, terus jadi tumpul. Gitu, apa namanya, bengkak gitu ya. Terus misalnya ada bulat-bulat putih, gitu, terus bergerak gitu enggak di dalam soalnya cacingnya. Terus ada juga, jadi kalau sarangnya cacing itu biasanya dia berkapur gitu, kayak putih, berpasir gitu. Nah, itu sudah bahaya itu ya. Itu sebaiknya dipisahkan, tidak dikonsumsi. Tidak dikonsumsi. Tapi tidak berpengaruh pada hewan organ yang lain.
Kalau cacing hati memang di hati aja, Oh. gitu. Kalau di paru-paru biasanya yang kita paling takutin adalah TBC, gitu. Jadi kalau misalnya paru-paru sudah ada yang aneh, kan kalau paru-paru itu harusnya warnanya pink, terus Iya. dia kayak squishy. Squishy ya. Kayak squishy itu. Nah, misalnya kok ketemu kok dia keras gitu kan. Terus kayak ada nanahnya, udah itu nggak usah di ini, langsung di Nggak usah afkir dikonsumsi malah ya. nggak usah di afkir aja, karena Diafkir. TBC-nya hewan itu nular ke kita juga. Oh, Gitu. ini yang hati-hati, TBC-nya hewan nular ke kita juga. Jadi kalau melihat gejala yang tadi, sebaiknya udah mending dibuang aja ya. Iya, pokoknya kalau ada yang aneh, udah nggak usah. Takutnya kalau disisihkan nanti orang yang nggak tahu dikonsumsi kan. Iya benar. Bahkan kalau kayak di Jakarta itu namanya rebutan ya Pak kalau di iya. sana. Jadi sampai kami sarankan itu ke masyarakat itu untuk dikasih wipol. Oh, Jadi biar nggak diambil biar sama nggak diambil. orang untuk Iya, iya. dimakan gitu. dipisahkan benar, karena mungkin secara hukum pun juga itu sah-sah saja karena itu membahayakan manusia. Gitu. Dikasih wipol jadi dia kayak putih gitu jadi. Iya, jadi kan orang kalau mau makan kan takut juga gitu, kasih disinfektan karena takut dimakan sama orang, kita takutnya. Ya memang rebutan dong. Iya. Tempat usus saja yang itu dalamnya ini aja masih rebutan untuk Iya. diambil gitu. Kalau di luar, kalau di Bontang enggak. Kalau di Bontang kayaknya lebih ini sih. Gitu aja kadang nggak mau ngambil gitu Iya. kan. Padahal itu kalau dibersihkan masih bisa dikonsumsi, tapi orang Bontang ini memang Kalau DKM sih biasanya udah pada tahu ya kalau di Bontang, karena kan tiap Oke. tahun kami keliling pemeriksaan postmortem itu, biasanya mereka tahu sih. nunggu ya mereka ya. Iya. Terus Terus- ada yang udah pinter juga sih Pak. Oh, udah Jadi, tahu nah ini. karena udah Karena tiap bertahun-tahun tahun. Tiap kayak tahun. gitu, mereka biasanya ngeliat gitu udah diiniin Dan itu sendiri. nyata ya, Mbak, ibu-ibu melihatnya di lapangan, oh sudah tahu mereka ya, sudah apa ya, syukurlah malah bisa membantu. Kalau perlu Iya. dikumpulkan jadi diedukasi, Iya, karena kan kami petugas tuh nggak banyak ya. nggak banyak. Jadi Dan waktunya kan, waktunya kan Iya. 3 hari itu Iya, ya Pak. 3 hari. Jadi 3 hari terakhir itu kami keliling memang. Iya. Cuma kan jumlah petugas kami kan Jumlahnya. nggak bisa yang stay bener-bener Barengan gitu. nungguin. barengan, mereka juga barengan kan, Gitu. nunggu-nunggu sudah selesai gitu kan. Jadi biasanya kita kalau yang tentang yang kayak gitu udah kami kasih tahu ke DKM-nya, mereka biasanya udah ngerti Udah sih. ngerti. Untuk di ini afkir aja. Iya, itu berlaku Pak, kambing dan itu kambing juga. Kambing juga, Oh, bukannya sapi ya. sapi juga, kambing juga. Jadi kalau menemukan itu lebih baik udah diafkirin aja, Iya, udah nggak usah diafkir aja, dikumpulkan nggak usah pada di- itu. Dan kalau perlu kasih wipol ya tadi. atau Dia dikubur bilang, lah gitu kubur kan. ya. Nggak usah di. Kalau organ yang lain seperti darah itu kan ada yang ngambilin itu kalau ada yang sakit masih bisa Nah ini. itu kan kalau darah kan sebenarnya haram ya Pak ya. Kalau gitu. bagi Islam haram ya, Iya. tapi ada beberapa Nah, yang memang dikumpulkan untuk dijadikan makanan itu. Nah itu sih kalau di mana-mana ya namanya darah itu. Kalau kan- haram itu ya sebenarnya penyakit sudah itu ya. Iya, tapi emang secara medis darah itu kan sumbernya penyakit itu biasanya di darah gitu loh. Iya, makanya haram ya kalau dalam Islam ya. Jadi ya nggak usah tawar-tawar lagi, kalau darah ya sudah. Tapi meskipun ada itu kan persoalan lain ya. Iya, tapi Ya. kan tergantung kepercayaannya orang ya. Tapi Kepercayaan. kalau secara medis ya nggak kami sarankan juga makan Itu darah. penyakit-penyakit semua di situ ya. Makanya kan pemotongan juga harus baik itu supaya daging itu sesedikit mungkin mengandung darah. Gitu. Jadi kan yang dipotong kan 3 saluran itu ya Pak. Pembuluh darah, tempat makan sama tempat nafas tadi. Pasti. Jadi kalau bisa sebanyak mungkin darah itu keluar. Jadi daging itu nggak mengandung darah banyak gitu. Oh, Itu lebih sehat, lebih bagus. lebih bagus ya. Jadi ini juga mungkin ilmu ini sudah dipahami oleh para pemotong ini. Tapi yang bagi belum tahu ini bagus juga. Pada saat motong bagaimana posisinya dan kelihatan darah itu benar-benar habis gitu ya. Sampai muncrat-muncrat Ya, gitu ya. jangan ditarik-tarik sapinya Tarik-tarik. sebelum berhenti darahnya gitu Pak. Kan Jadi- ada juga yang potong yang penting dia udah itu dilempar gitu kan bisa jadi Nah itu jadinya pengeluaran darahnya nggak sempurna, Nggak maksimal, kita ya, nggak sebutnya. sempurna. Pengaruh juga itu ya. Pengaruh nanti ke kualitas dagingnya. kualitas daging. Kalau bisa lebih banyak keluar, Apalagi kan kita mau istilahnya nih kurban kan apa ibadah yang spesial gitu Iya, ya Pak. iya, Jadi iya. pengennya juga sudah dari hewannya yang terbaik, nanti sudah jadi daging pun itu yang terbaik juga gitu. Iya iya. Oke, Ibu Ayu, Bu Dara. Jadi pada saat pengawasan dan pada pengawasan sudah maksimal, terus stok barang pun juga sudah ada laporan akan sekian yang akan datang.
berarti pada umumnya Bontang sudah aman ya, Insya aman Allah. dari sisi penyakitnya, aman dari stoknya karena ada pengawasan yang rutin tadi ya. Maka ya ini diharapkan kerjasamanya dengan para panitia agar kalau yang ada belum melakukan syarat yang tadi seperti AirTag, seperti vaksin mungkin bisa disampaikan ke DKP 3. Nah, mungkin yang terakhir bisa ada closing statement deh dari Ibu Ayu, Bu Dara tentang tema kita pada hari ini yaitu pengawasan hewan kurban jelang Idul Adha. Mungkin harapannya seperti apa atau partisipasi masyarakat yang dibutuhkan itu apa terkait dalam proses nanti ini. Dalam sisi Ibu sebagai dokter hewan yang mestinya harus memberikan sesuatu. Silakan Bu. Kalau Ayo. saya dari dinas menitipkan pesan untuk membeli hewan kurban yang ber-AirTag gitu. Ber-AirTag. Karena tahun sebelumnya kan tidak ada, ini baru aturan kali yang ini. baru. Iya, iya. Untuk mengetahui itu tadi AirTag untuk KTP-nya hewan Hewan. lah ya. Hewan. Pertama di sapi kan baru dilakukannya di sapi. Kemudian setelah pemotongan diharapkan panitia untuk mengumpulkan AirTag itu. Oh, Jadi kita iya. harus Jangan dibuang ya. iya, Jangan kita harus dibuang. laporkan kalau ini sudah dipotong. Jadi awal pemasangan kita juga melaporkan kalau hewan ini sudah divaksin, identitasnya seperti ini. Nanti kalau sudah dipotong ya kita akan laporkan untuk lapor potong. Iya, iya, iya. Dikumpulkan aja nanti petugas yang akan mengambil. Jadi kita kayak di capilnya gitu Iya, kan. iya. Kan nanti kan KTP-nya dihanguskan gitu Iya. kalau Ada. meninggal ya. Akte meninggal. Itu maksudnya gitu. Bu Dara ada yang sampaikan? Ini aja sih apa namanya, kita sama-sama lah bekerja sama karena ini kan apa ya, hari raya akbar kita gitu sama-sama gitu, terus juga ibadah yang spesial banget gitu. Jadi walaupun mereka tuh hanya hewan gitu ya, tapi kan dia itu jalan kita mendapatkan Iya. pahala lah gitu ya, dapatkan surga insya Allah gitu. Jadi Amin. juga harus diperlakukan dengan baik gitu. Jadi Iya. tidak diperlakukan semena-mena gitu. Iya, 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 luar biasa. Sudah, terima kasih. Apa yang didiskusikan luar biasa pada hari ini. Ya, harapan kita semua masyarakat yang saat ini sedang akan merayakan Idul Adha bisa puas ya, dapat tadi itu pahala yang maksimal ya. Terima kasih kehadirannya di PKTV. Semoga lain kali tidak bosan-bosan kita undang. Iya. Pemirsa PKTV, demikian dialog kita di PKTV Talk pada kali ini, edisi kali ini. Luar biasa, narasumber sudah menyampaikan tentang tema kita pada hari ini, yaitu pengawasan hewan kurban. Semoga yang beliau sampaikan tadi bisa Anda pahami dan laksanakan, sehingga endingnya ya, akhirnya kita bisa mendapatkan pahala yang maksimal, karena dengan hewan yang sehat, hewan yang bagus, insya Allah pahalanya juga baik dan maksimal. Saya kira gitu. Terima kasih atas kesempatan Anda mendengarkan kami. Saya Teguh Suharjono, mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Kita akan ketemu PKTV Talk pada edisi yang akan datang. Terima kasih PKTV Gereja Ibne.